Assalamualaikum sahabat channel ngaji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai pada tahsin suratul kafirun. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita akan bahas mengenai hukum tajwid. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Di sini kita temukan mad jaiz munfasil pada warna hijau. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Ada dua. Kita tahu bahwasannya mad jaiz munfasil adalah mad yang apabila bertemu dengan huruf hamzah. Ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada beda kata. Pada ayat pertama, ya. Ayat kata yang kedua, ayyuha. Nah, di sini beda kata. Walaupun pada rosemnya di sini tertulis seperti satu kata, ya ayyuha. Namun sesungguhnya ini terpisah. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Nanti kita bahas pada session yang akan datang. Yang kedua adalah ayat kedua, la a'budu. Kata pertama la, kata kedua a'budu pada hamzah kedua. Yang ketiga, wala sendiri, kata kedua antum, hamzah sendiri pada antum. Wala, satu kata sendiri, kata kedua ana, hamzah berpisah. Wala terpisah dengan hamzah antum. Kemudian ma terpisah dengan hamzah a'budu dalam beda kata. Cara membacanya seperti yang kita bahas pada surah sebelumnya, Al-Lahab, mad jaiz munfasil 4 atau 5 ketukan. Namun kita harus samakan ketukannya. Apabila 4 dimulai 4 dari awal ayat, maka kita samakan sampai akhir ayat juga 4 ketukan. Bila 5 dari awal ayat, kita samakan semua sampai 5 ketukan di akhir ayat. Sebagai kaidah dalam keindahan membaca Al-Quran. Sebagai tolak ukur dalam membaca keindahan Al-Quran dan lomba-lomba yang biasanya MHQ dan MTQ. Kemudian kita sampai pada hukum tajwid yang kedua, yaitu qalqalah. A'budu. Qalqalah apa? Qalqalah kubro, yaitu pada akhir ayat maka suaranya jelas dan lebih tebal daripada qalqalah sugro. Sama dengan ayat kelima, a'budu, sama. Kemudian hukum tajwid yang kedua pada warna pink atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf
ya, nun, mim, waw, atau kita hafalkan mudah dengan yanmu sebutannya. Kita dengungkan cara membacanya, kita masukkan kemudian didengungkan. Abidum ma. Oke. Yang kedua adalah di sini ada tanda merah disebut idgham mutajanisain. Cara membacanya kita langsung masuk kepada huruf setelahnya. Jadi pengertiannya adalah apabila ada dua huruf yang memiliki makhraj, tempat keluar sama, da dan ta memiliki makhraj yang sama, namun berbeda dalam sifatnya, maka kita baca langsung ke huruf setelahnya. Abadtum kita tasydidkan, kita langsung huruf ke ta. Kita abaikan huruf yang dal di sini. Ma'abadtum. Nah, kemudian di sini ada lagi, sebelumnya ada kaidah sifrun atau sifar disebutnya. Di sini ada sifar mustatil, yaitu ada lonjongan bulat yang lonjong. Ada dua biasanya, ada satu sifar mustatil yang ini, kemudian ada yang hanya bulat saja, sifrun mustadil. Di sini disebut sifar mustatil. Mustatil disebut lonjong, bulatan panjang. Nah, cara membacanya adalah satu ketukan. Wala ana, kita tidak boleh panjangkan. Nah, sifrun mustatil di sini apabila di tengah-tengah ayat dia dibaca satu ketukan, ana. Namun berbeda hukum ketika dia di akhir ayat, maka dibaca dua ketukan. Makanya disebut mustatil, panjang, lonjong panjang. Dia bakal panjang ketika diwaqafkan. Sedangkan bila diwasolkan, maka dia bacanya pendek. Wala ana. Nah, kita sudah temukan beberapa hukum tajwid yang kita bahas sama. Kita praktekkan, ulang, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga bermanfaat. Barakallahu fina wa fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.